Dalam keheningan, sabda Tuhan diperdengarkan. Biarlah sabdanya menemani kita hari ini. Bacaan dari Nubuat Daniel. Adalah seorang diam di Babel, namanya Yoyakim. Ia mengambil seorang istri yang bernama Susana, anak Hilkia. Istrinya itu amat sangat cantik dan takwa pada Allah. Karena orang tuanya benar, maka anak mereka dididik menurut Taurat Musa. Yoyakim itu amat kaya. Ia memiliki sebuah taman berdekatan dengan rumahnya. Oleh karena ia paling terhormat di antara sekalian orang, maka orang-orang Yahudi biasa berkumpul di rumahnya. Dalam tahun itu, ada 2 orang tua-tua dari antara rakyat yang ditunjuk menjadi hakim. Tentang mereka itulah Tuhan telah berfirman, "Kefasikan telah datang dari Babel, dari kaum tua-tua dan para hakim yang berlagak pengemudi rakyat." Kedua orang tua-tua itu sering datang ke rumah Yoyakim, tempat setiap orang yang mempunyai suatu perkara datang kepada mereka. Apabila menjelang tengah hari rakyat sudah pergi, masuklah Susana untuk berjalan-jalan di taman suaminya. Kedua orang tua-tua itu setiap hari mengintip Susana apabila ia masuk dan berjalan-jalan di situ. Maka timbullah dalam hati kedua orang tua-tua itu nafsu birahi kepada Susana. Mereka lupa daratan dan membuang muka, sehingga tidak memandang surga dan tidak ingat kepada keputusan yang adil. Sementara mereka menunggu saat yang baik, datanglah Susana ke taman itu seperti yang sudah-sudah. Ia hanya disertai 2 orang dayang. Karena cuaca panas, Susana mau mandi di taman itu. Tiada seorang pun yang ada di sana kecuali kedua orang tua-tua itu yang bersembunyi sambil mengintip Susana. Kata Susana kepada dayang-dayangnya, "Ambilkanlah aku minyak dan urap, dan tutuplah pintu taman supaya aku dapat mandi." Segera setelah dayang-dayang itu keluar, bangunlah kedua orang tua-tua itu dan bergegas-gegas menuju Susana. Berkatalah mereka, "Pintu-pintu taman sudah tertutup, dan tidak ada seorang pun melihat kita. Kami sangat cinta berahi kepadamu. Berikanlah hati saja, dan tidurlah bersama-sama dengan kami. Kalau engkau tidak mau, pasti kami akan naik saksi terhadapmu, bahwa seorang pemuda kedapatan padamu, dan bahwa oleh karena itulah maka dayang-dayang itu kau suruh pergi." Berdesalah Susana, lalu berkata, "Aku terdesak sekeliling, sebab jika hal itu kulakukan, niscaya kematian menanti aku. Jika tidak kulakukan, maka aku tidak lolos dari tangan kamu. Namun lebih baik aku jatuh ke tanganmu dengan tidak berbuat demikian daripada berbuat dosa di hadapan Tuhan." Lalu Susana berteriak-teriak dengan suara nyaring. Tetapi kedua orang tua-tua itu berteriak-teriak pula melawan Susana, dan salah satu dari mereka lari membuka pintu taman. Demi teriak di taman itu didengar orang-orang yang ada di dalam rumah. Bergegas-gegaslah mereka masuk lewat pintu samping untuk melihat apa yang terjadi dengan Susana. Setelah kedua orang tua-tua itu memberikan keterangan, maka amat malulah para pelayan
sebab belum pernah hal semacam itu dikatakan tentang Susana. Keesokan harinya, ketika rakyat berkumpul lagi pada Yoyakim suami Susana, datang pulalah kedua orang tua-tua itu, penuh angan-angan fasik untuk membunuh Susana. Di depan rakyat mereka berkata, "Suruhlah ambil Susana, anak Hilkiah, istri Yoyakim." Maka diambillah Susana. Ia datang disertai orang tuanya, anak-anak, dan kaum kerabatnya. Sanak saudara dan semua yang melihat Susana menangis. Sementara kedua orang tua-tua itu berdiri di tengah rakyat dan meletakkan tangan mereka di atas kepala Susana. Susana menengadah ke surga sambil menangis, sebab hatinya tetap percaya pada Tuhan. Maka kata kedua orang tua-tua itu, "Sedang kami berdua berjalan-jalan di taman, masuklah Susana bersama dua sahaya. Lalu pintu taman itu ditutup, dan disuruhnya sahaya-sahaya itu pergi. Lalu datanglah seorang pemuda yang bersembunyi di situ, dan ia berbaring bersama Susana. Ketika kami yang ada di sudut taman melihat kefasikan itu, berlari-larilah kami kepada mereka. Walaupun kami melihat mereka tidur bersama-sama di sana, namun kami tidak dapat menangkap pemuda itu karena ia lebih kuat dari kami. Ia membuka pintu lalu melarikan diri. Tetapi Susana kami pegang dan kami menanyakan siapa pemuda itu. Ia tidak mau memberitahu kami. Inilah kesaksian kami." Himpunan rakyat percaya akan kesaksian mereka karena mereka adalah orang tua-tua di antara rakyat. Lagi pula mereka adalah hakim. Atas dasar kesaksian itu dijatuhkannya hukuman mati kepada Susana. Maka berserulah Susana dengan suara nyaring, "Allah yang kekal, yang mengetahui apa yang tersembunyi dan mengenal sesuatu sebelum terjadi. Engkau pun tahu bahwa mereka itu memberikan kesaksian palsu terhadap aku. Sungguh, aku mati meskipun aku tidak melakukan sesuatu pun dari yang mereka dustakan tentang aku." Maka Tuhan mendengarkan suaranya. Ketika Susana dibawa keluar untuk dihabisi nyawanya, Allah membangkitkan roh suci dalam diri seorang anak muda, Daniel namanya. Anak muda itu berseru dengan suara nyaring, "Aku tidak bersalah terhadap darah perempuan itu." Maka segenap rakyat berpaling kepada Daniel. Katanya, "Apakah maksudnya kata-katamu itu?" Daniel pun lalu berdiri di tengah-tengah mereka. Katanya, "Demikian bodohkah kamu, hai orang Israel? Adakah kamu menghukum seorang putri Israel tanpa pemeriksaan dan tanpa bukti? Kembalilah ke tempat pengadilan, sebab kedua orang itu memberikan kesaksian palsu terhadap perempuan ini." Maka bergegaslah rakyat kembali ke tempat pengadilan. Orang tua-tua itu berkata kepada Daniel, "Kemarilah, duduklah di tengah-tengah kami dan beritahulah kami, sebab Allah telah menganugerahkan kepadamu martabat orang tua-tua." Lalu kata Daniel kepada orang yang ada di situ, "Pisahkanlah kedua orang tua-tua tadi jauh-jauh, maka mereka akan diperiksa." Setelah mereka dipisahkan satu sama lain, Daniel memanggil seorang di antara mereka dan berkata kepadanya, "Hai engkau yang sudah beruban dalam kejahatan, sekarang engkau ditimpa dosa-dosa yang dahulu telah kau perbuat
dengan menjatuhkan keputusan-keputusan yang tidak adil, dengan menghukum orang yang tidak bersalah dan melepaskan orang yang bersalah, meskipun Tuhan telah berfirman, "Orang yang tak bersalah dan orang benar janganlah kau bunuh." Oleh sebab itu, jikalau engkau sungguh-sungguh melihat dia, katakanlah, "Di bawah pohon apakah telah kau lihat mereka bercampur?" Sahut orang tua-tua itu, "Di bawah pohon mesui." Kembali Daniel berkata, "Baguslah, engkau mendustai kepalamu sendiri, sebab malaikat Allah telah menerima firman dari Allah untuk membelah engkau." Setelah orang itu disuruh pergi, Daniel pun lalu menyuruh bawa yang lain kepadanya. Kemudian berkatalah Daniel kepada orang itu, "Hai keturunan Kanaan dan bukan keturunan Yehuda, kecantikan telah menyesatkan engkau dan nafsu birahi telah membengkokkan hatimu. Kamu sudah biasa berbuat begitu dengan putri-putri Israel, dan mereka pun terpaksa menuruti kehendakmu karena takut. Tetapi putri Yehuda ini tidak mau mendukung kefasikanmu. Oleh karena itu, katakanlah kepadaku, di bawah pohon apakah telah kau dapati mereka bercampur?" Sahut orang tua-tua itu, "Di bawah pohon berangan." Kembali Daniel berkata, "Baguslah, engkau mendustai kepalamu sendiri, sebab malaikat Allah sudah menunggu-nunggu dengan pedang terhunus untuk membahan engkau, supaya engkau binasa." Maka berserulah seluruh himpunan itu dengan suara nyaring. Mereka memuji Allah yang menyelamatkan siapa saja yang berharap kepadanya. Serentak mereka bangkit melawan kedua orang tua-tua itu, sebab Daniel telah membuktikan dengan mulut mereka sendiri bahwa mereka telah memberikan kesaksian palsu. Lalu mereka diperlakukan sebagaimana mereka sendiri mau mencelakakan sesamanya. Sesuai dengan Taurat Musa, kedua orang itu dibunuh. Demikian pada hari itu diselamatkan darah yang tak bersalah. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, kisah ini menceritakan tentang Susana, seorang perempuan yang hidup benar di hadapan Tuhan. Ia difitnah oleh dua tua-tua yang memiliki kedudukan, karena Susana menolak keinginan mereka yang tidak benar. Karena tidak berhasil memaksanya, mereka menuduh Susana melakukan perbuatan yang tidak ia lakukan. Kesaksian mereka dipercaya, dan Susana hampir dijatuhi hukuman. Dalam situasi itu, Susana tidak memiliki kekuatan untuk membela diri, namun ia tetap percaya kepada Tuhan. Tuhan kemudian membangkitkan seorang muda, Daniel, untuk mengungkap kebenaran. Melalui kebijaksanaan yang diberikan Tuhan, Daniel menunjukkan bahwa kesaksian kedua tua-tua itu tidak benar. Pada akhirnya, kebenaran terungkap dan Susana diselamatkan. Sabda ini menunjukkan bahwa Tuhan melihat kebenaran, bahkan ketika manusia tidak melihatnya. Fitnah dan ketidakadilan bisa saja terjadi, terutama ketika orang yang berkuasa menyalahgunakan posisinya. Namun Tuhan tidak tinggal diam. Ia berpihak pada kebenaran dan mampu membuka apa yang tersembunyi. Kesetiaan Susana menunjukkan bahwa tetap hidup benar di hadapan Tuhan tidak selalu mudah, tetapi Tuhan tidak meninggalkan orang yang tetap setia. Dalam kehidupan sehari-hari, ada situasi ketika seseorang berada dalam posisi yang tidak mudah. Ia tahu apa yang benar, tetapi tekanan dari lingkungan membuatnya harus memilih.
mengikuti arus, atau tetap bertahan pada yang benar. Kadang pilihan untuk tetap benar bisa membuat seseorang disalahpahami atau bahkan diperlakukan tidak adil. Situasi seperti ini bisa membuat orang merasa sendirian. Namun kisah Susana hari ini mengingatkan bahwa Tuhan melihat apa yang terjadi dalam hati manusia. Apa yang benar mungkin tidak langsung terlihat, tetapi Tuhan mampu membukanya pada waktunya. Karena itu, sabda ini mengajak kita untuk tetap berpegang pada kebenaran, meskipun situasinya tidak selalu mudah. Tuhan tidak pernah meninggalkan orang yang tetap setia pada kebenaran. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah kami, Engkau mengenal hati setiap manusia dan melihat kebenaran yang tersembunyi. Ketika kami berada dalam situasi yang tidak mudah, kuatkanlah kami untuk tetap memilih yang benar. Berikanlah kami keberanian untuk hidup jujur di hadapan-Mu dan percaya bahwa Engkau selalu menyertai kami. Amin. Jangan biarkan sabda ini berhenti di kamu. Jika hari ini kamu merasa Tuhan berbicara padamu lewat bacaan ini, bagikanlah. Sebab setiap kali kamu meneruskan sabdanya, kamu sudah ikut ambil bagian dalam karya pewartaan. Semoga tersampaikan berkah dalam.